Pacu Jalur 2025 ini. Lantas, seperti apa saudara situasi di sana? Selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun Pekanbaru, rekan Guru Budi Wibowo. Baik, terima kasih Tribuners. Saat ini dijadwalkan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bakal melepas peserta atau Festival Pacu Jalur di Kuantan Singingi tahun 2025 yang agendanya nanti Wakil Presiden bakal melepas sekitar pukul 13.30 WIB. Sementara untuk ini sekitar 10.00 WIB Menteri Pariwisata dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau dan juga sejumlah Forkopimda. Saat ini bisa saya jelaskan bahwasanya pengunjung sudah berbondong-bondong ke kawasan tepian Narosa, di mana di pinggir Sungai Kuantan Singingi telah padat oleh para pengunjung, dan di bagian sana adalah panggung seremonial yang nanti bakal menjadi tempat dibukanya Festival Pacu Jalur. Kemudian bagi para pengunjung yang akan mengakses ke panggung utama ini, tentunya harus melewati pos-pos pemeriksaan. Kepada para pengunjung dilarang untuk membawa benda-benda yang berbahaya sesuai dengan protokol keamanan VIP. Untuk diketahui juga, di samping panggung utama ini ada juga panggung bazar dan ada juga panggung dari tenda VIP. Saat ini bagian luar dari kawasan Taman Jalur sudah macet parah begitu. Sementara itu polisi dan pihak keamanan lainnya telah melakukan rekayasa lalu lintas untuk melakukan pengalihan agar kemacetan bisa terurai. Dan saat ini saya telah berpindah lokasi di akses pintu masuk utama dari panggung utama. Bisa kita lihat pemirsa, pengunjung terus berdatangan untuk menyaksikan seremonial pembukaan dari Festival Jalur, di mana para pengunjung harus menjalani pemeriksaan di bagian pos pemeriksaan yang berada di depan. Setelah menjalani pemeriksaan di depan, pengunjung juga harus menjalani pemeriksaan ulang di bagian akses masuk di sebelah kanan saya di sini. Dengan begitu, para pengunjung harus melewati 2 pos pemeriksaan. Untuk diketahui juga, Tribuners, bahwasanya Wapres Gibran akan menyempatkan diri menyaksikan beberapa partai pertandingan Festival Pacu Jalur setelah melakukan pelepasan. Dan hari ini juga, sore ini sekitar pukul 15.00 WIB, Wapres Gibran kembali menggunakan jalur udara. Demikian, Tribuners.
Arena Pacu, tetapi juga kesiapan kami dari TNI dengan Polri untuk menyambut kedatangan Bapak Wapres beserta para menteri dan tamu negara yang akan hadir di Kuantan Sengingi untuk menyaksikan event Pacu Jalur Nusantara. Untuk arus lalu lintas tutup. Untuk arus lalu lintas kita tetap normal seperti biasa. Hanya saja kita akan melakukan rekayasa lalu lintas terhadap volume kendaraan yang akan masuk kota Kuantan Sengingi. Kita akan mengalihkan supaya tidak terjadi penumpukan di dalam kota, dan kita juga mengarahkan kendaraan yang masuk kota Kuantan Sengingi ke kantong-kantong parkir yang sudah kita sediakan. Jadi untuk penjemputan juga kita alokasikan di setiap titik parkir yang kita alokasikan, shuttle bus kita sediakan untuk penjemputan antar penumpang ke lokasi arena Pacu Jalur di Tapian Arosa. Nantinya beda, makanya kita pakai program. Untuk saat ini kita latihan 3 kali 1 minggu. Pertama kita cari titik, hari keduanya beda lagi. Di depan sekali ada penari, di tengah ada buruang, yang belakang ada tukang ojek. Tugas-tugasnya seperti apa nih Pak? Tugasnya Pak? Ada fungsinya masing-masing. Kalau yang di depan, kalau itu punya sejarah, kalau di depan tuh kayak apa? Oh, anak muda. Yang di tengah orang istilahnya orang besar lah gitu. Yang di belakang itu sebagai penunjuk jalan. Oh, Timborang itulah istilahnya komando dari semua anak Pacu. Kalau target kita optimis dimanapun event itu kita final. Ini langkah Seruman Bedanau dari Desa Sitorajokari. Untuk persiapan saat ini jalur kita ini kan jalur yang baru nih ya. Ini udah pernah turun ke uji coba kemarin di Gelanggang Datuk Bendaru Lelo Budi. Ini alhamdulillah dapat peringkat 10 ya turun nantinya. Sekarang jalur udah siap servis ya kan. Sekarang lagi pengecatan. Alhamdulillah sekarang udah ini siap ready untuk ke Gelanggang. Panjang jalur lebih kurang dari 34 meter ya. Kalau isian itu 60 sampai 62 ya. Itu isian anak Pacu itu. Jenis kayu kita meranti. Ini kita ngambil di daerah Pucuk Rantau, Desa Ipul. Kalau dari hutannya kita kan nariknya pakai eskavator. Nanti narik dari keluar sampai di jalan, nanti kita pakai trado. Baru sampai ke kampung kita kan. Untuk biaya mulai dari hutan sampai ke kampung itu lebih kurang 50 juta lebih. Kita kan yang namanya kita minta ini kita punya itu nama kalau daerah kita ini pawang, kita punya pawang. Jadi kita ada ritual sesuai dengan tradisi kita dari Kuantan Sengingi. Kalau udah mau menarik kita ada ritual untuk biasa kan. Nah biasa kan kalau kita tradisi kita kan ada melo jalur kan. Kita ada tradisi melo jalurnya sampai ke ini. Tapi kita saat ini karena lokasinya itu jauh di hutan, kita menggunakan eskavator. Nah, kita tidak terlepas dari ritual-ritual dari kebudayaan kita. Kalau lama waktu kita ini agak panjang karena kita ini kemarin selesai pacu di rayon ya, pacu di nasional, jadi kita agak punya waktu panjang kan, jadi sampai jadinya lebih kurang 3 bulan lebih kan. Kalau biaya sampai dengan ini sampai ke tukang sampai jadinya itu lebih kurang 100 juta lebih. Kita gotong royong, cuman waktu kita acara melayur itu kemarin kan atau pendiangan, kita kemarin kan ada berupa penggalangan dana yang dipimpin langsung oleh Bapak Bupati kita, Bapak Sordi Manambi. Alhamdulillah terkumpul malam itu lebih kurang 120 juta. Festival Pacu Jalur 2025 ini. Lantas, seperti apa saudara situasi di sana? Selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun Pekanbaru, rekan Guru Budi Wibowo.
Baik, terima kasih Tribuners. Saat ini dijadwalkan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bakal melepas peserta atau Festival Pacu Jalur di Kuantan Singingi tahun 2025, yang agendanya nanti Wakil Presiden bakal melepas sekitar pukul 13.30 WIB. Sementara untuk ini sekitar 10.00 WIB Menteri Pariwisata dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau dan juga sejumlah Forkopimda. Saat ini bisa saya jelaskan bahwasanya pengunjung sudah berbondong-bondong ke kawasan tepian Narosa, di mana di pinggir Sungai Kuantan Singingi telah padat oleh para pengunjung, dan di bagian sana adalah panggung seremonial yang nanti bakal menjadi tempat dibukanya Festival Pacu Jalur. Kemudian bagi para pengunjung yang akan mengakses ke panggung utama ini, tentunya harus melewati pos-pos pemeriksaan. Kepada para pengunjung dilarang untuk membawa benda-benda yang berbahaya sesuai dengan protokol keamanan VIP. Untuk diketahui juga, di samping panggung utama ini ada juga panggung bazar dan ada juga panggung dari tenda VIP. Saat ini bagian luar dari kawasan Taman Jalur sudah macet parah begitu. Sementara itu polisi dan pihak keamanan lainnya telah melakukan rekayasa lalu lintas untuk melakukan pengalihan agar kemacetan bisa terurai. Dan saat ini saya telah berpindah lokasi di akses pintu masuk utama dari panggung utama. Bisa kita lihat pemirsa, pengunjung terus berdatangan untuk menyaksikan seremonial pembukaan dari Festival Jalur, di mana para pengunjung harus menjalani pemeriksaan di bagian pos pemeriksaan yang berada di depan. Setelah menjalani pemeriksaan di depan, pengunjung juga harus menjalani pemeriksaan ulang di bagian akses masuk di sebelah kanan saya di sini. Dengan begitu, para pengunjung harus melewati 2 pos pemeriksaan. Untuk diketahui juga, Tribuners, bahwasanya Wapres Gibran akan menyempatkan diri menyaksikan beberapa partai pertandingan Festival Pacu Jalur setelah melakukan pelepasan. Dan hari ini juga, sore ini sekitar pukul 15.00 WIB, Wapres Gibran kembali menggunakan jalur udara. Demikian, Tribuners.
arena pacu, tetapi juga kesiapan kami dari TNI dengan Polri untuk menyambut kedatangan Bapak Wapres beserta para menteri dan tamu negara yang akan hadir di Kuantan Sengingi untuk menyaksikan event Pacu Jalur Nusantara. Untuk arus lalu lintas tutup. Untuk arus lalu lintas kita tetap normal seperti biasa. Hanya saja kita akan melakukan rekayasa lalu lintas terhadap volume kendaraan yang akan masuk kota Kuantan Sengingi. Kita akan mengalihkan supaya tidak terjadi penumpukan di dalam kota, dan kita juga mengarahkan kendaraan yang masuk kota Kuantan Sengingi ke kantong-kantong parkir yang sudah kita sediakan. Jadi untuk penjemputan juga kita alokasikan di setiap titik parkir yang kita alokasikan, shuttle bus kita sediakan untuk penjemputan antar penumpang ke lokasi arena Pacu Jalur di Tapian Narosa. Nantinya beda, makanya kita pakai program. Untuk saat ini kita latihan 3 kali 1 minggu. Pertama kita cari titik, hari keduanya beda lagi. Di depan sekali ada penari, di tengah ada pemburuang, yang belakang ada tukang ojek. Tugas-tugasnya seperti apa nih Pak? Tugasnya Pak? Ada fungsinya masing-masing. Kalau yang di depan, kalau itu punya sejarah, kalau di depan tuh kayak apa? Anak muda. Yang di tengah orang istilahnya orang besar lah gitu. Yang di belakang itu sebagai penunjuk jalan. Timborang itulah istilahnya komando dari semua anak pacu. Kalau target kita optimis dimanapun event di tim kita final. Ini langkah Seruman Bedanau dari Desa Sidorajo Kari. Untuk persiapan saat ini jalur kita ini kan jalur yang baru nih, ya. Ini udah pernah turun ke uji coba kemarin di Gelanggang Datuk Bendaru Lelo Budi. Ini alhamdulillah dapat peringkat 10 ya turun mandinya. Sekarang jalur udah siap servis, ya kan? Sekarang lagi pengecatan. Alhamdulillah sekarang udah ini siap ready untuk ke Gelanggang. Panjang jalur lebih kurang dari 34 meter ya. Kalau isian itu 60 sampai 62 ya. Itu isian anak pacu itu. Jenis kayu kita meranti. Kita ngambil di daerah Pucuk Rantau, Desa Ipul. Kalau dari hutannya kita kan nariknya pakai eskavator. Nanti narik dari keluar sampai di jalan, nanti kita pakai trado. Baru sampai ke kampung kita kan. Untuk biaya mulai dari hutan sampai ke kampung itu lebih kurang 50 juta lebih. Kita kan yang namanya kita minta ini kita punya itu namanya, kalau daerah kita ini pawang namanya. Kita punya pawang. Jadi kita ada ritual-ritual sesuai dengan tradisi kita dari Kuantan Sengingi. Kalau udah mau menarik kita ada ritual untuk biasa kan. Nah biasa kan kalau kita tradisi kita kan ada melo jalur kan. Kita ada tradisi melo jalurnya sampai ke ini. Tapi kita saat ini karena lokasinya itu jauh di hutan, kita menggunakan eskavator. Nah, kita tidak terlepas dari ritual-ritual dari kebudayaan kita. Kalau lama waktu kita ini agak panjang karena kita ini kemarin selesai pacu di Rajon ya, pacu di nasional, jadi kita agak punya waktu panjang kan, jadi sampai jadinya lebih kurang 3 bulan lebih kan. Kalau biaya sampai dengan ini sampai ke tukang sampai jadinya itu lebih kurang 100 juta lebih. Kita gotong royong, cuman waktu kita acara melayur, jadi kemarin kan atau pendiaman, kita kemarin kan ada berupa penggalangan dana yang dipimpin langsung oleh Bapak Bupati kita, Bapak Sordi Manambi. Ya, alhamdulillah terkumpul malam itu lebih kurang 120 juta. Festival Pacu Jalur 2025 ini. Lantas, seperti apa saudara situasi di sana? Selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun Pekanbaru, rekan Guru Budi Wibowo.
Baik, terima kasih Tribuners. Saat ini dijadwalkan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bakal melepas peserta atau Festival Pacu Jalur di Kuantan Singingi tahun 2025, yang agendanya nanti Wakil Presiden bakal melepas sekitar pukul 13.30 WIB. Sementara untuk ini sekitar 10.00 WIB Menteri Pariwisata dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau dan juga sejumlah Forkopimda. Saat ini bisa saya jelaskan bahwasanya pengunjung sudah berbondong-bondong ke kawasan tepian Narosa, di mana di pinggir Sungai Kuantan Singingi telah padat oleh para pengunjung, dan di bagian sana adalah panggung seremonial yang nanti bakal menjadi tempat dibukanya Festival Pacu Jalur. Kemudian bagi para pengunjung yang akan mengakses ke panggung utama ini, tentunya harus melewati pos-pos pemeriksaan. Kepada para pengunjung dilarang untuk membawa benda-benda yang berbahaya sesuai dengan protokol keamanan VIP. Untuk diketahui juga, di samping panggung utama ini ada juga panggung bazar dan ada juga panggung dari tenda VIP. Saat ini bagian luar dari kawasan Taman Jalur sudah macet parah begitu. Sementara itu polisi dan pihak keamanan lainnya telah melakukan rekayasa lalu lintas untuk melakukan pengalihan agar kemacetan bisa terurai. Dan saat ini saya telah berpindah lokasi di akses pintu masuk utama dari panggung utama. Bisa kita lihat pemirsa, pengunjung terus berdatangan untuk menyaksikan seremonial pembukaan dari Festival Jalur, di mana para pengunjung harus menjalani pemeriksaan di bagian pos pemeriksaan yang berada di depan. Setelah menjalani pemeriksaan di depan, pengunjung juga harus menjalani pemeriksaan ulang di bagian akses masuk di sebelah kanan saya di sini. Dengan begitu, para pengunjung harus melewati 2 pos pemeriksaan. Untuk diketahui juga, Tribuners, bahwasanya Wapres Gibran akan menyempatkan diri menyaksikan beberapa partai pertandingan Festival Pacu Jalur setelah melakukan pelepasan. Dan hari ini juga, sore ini sekitar pukul 15.00 WIB, Wapres Gibran kembali menggunakan jalur udara. Demikian, Tribuners.
arena pacu, tetapi juga kesiapan kami dari TNI dengan Polri untuk menyambut kedatangan Bapak Wapres beserta para menteri dan tamu negara yang akan hadir di Kuantan Sengingi untuk menyaksikan event Pacu Jalur Nusantara. Untuk arus lalu lintas tutup. Untuk arus lalu lintas kita tetap normal seperti biasa. Hanya saja kita akan melakukan rekayasa lalu lintas terhadap volume kendaraan yang akan masuk kota Kuantan Sengingi. Kita akan mengalihkan supaya tidak terjadi penumpukan di dalam kota, dan kita juga mengarahkan kendaraan yang masuk kota Kuantan Sengingi ke kantong-kantong parkir yang sudah kita sediakan. Jadi untuk penjemputan juga kita alokasikan di setiap titik parkir yang kita alokasikan, shuttle bus kita sediakan untuk penjemputan antar penumpang ke lokasi arena Pacu Jalur di Tapian Arosa. Nantinya beda, makanya kita pakai program. Untuk saat ini kita latihan 3 kali 1 minggu. Pertama kita cari titik, hari keduanya beda lagi. Di depan sekali ada penari, di tengah ada timburuang, yang di belakang ada tukang ojek. Tugas-tugasnya seperti apa nih Pak? Tugas apa? Ada fungsinya masing-masing. Kalau yang di depan, kalau itu punya sejarah, kalau di depan tuh kayak apa? Anak muda. Yang di tengah orang istilahnya orang besar lah gitu. Yang di belakang itu sebagai penunjuk jalan. Timborang itulah istilahnya komando dari semua pacu. Kalau target kita optimis manapun event kita final. Ini langkah Seruman Bedanau dari Desa Sidoarjo Kari. Untuk persiapan saat ini, jalur kita ini kan jalur yang baru nih, ya. Ini udah pernah turun ke uji coba kemarin di Gelanggang Datuk Benaru Lelo Budi. Ini alhamdulillah dapat peringkat 10 ya turun nantinya. Sekarang jalur udah siap servis, ya kan? Sekarang lagi pengecatan. Alhamdulillah sekarang udah ini siap ready untuk ke Gelanggang. Panjang jalur lebih kurang dari 34 meter ya. Kalau isian itu 60 sampai 62 ya. Itu isian anak pacu itu. Jenis kayu kita meranti. Kita ngambil di daerah Pucuk Rantau, Desa Ipul. Kalau dari hutannya kita kan nariknya pakai eskavator. Nanti narik dari keluar sampai di jalan, nanti kita pakai trado. Baru sampai ke kampung kita kan. Untuk biaya mulai dari hutan sampai ke kampung itu lebih kurang 50 juta lebih. Kita kan yang namanya kita minta ini kita punya itu namanya, kalau daerah kita ini pawang namanya. Kita punya pawang. Jadi kita ada ritual sesuai dengan tradisi kita dari Kuantan Sengingi. Kalau udah mau menarik kita ada ritual untuk biasa kan. Nah biasa kan kalau kita tradisi kita kan ada melo jalur kan. Kita ada tradisi melo jalurnya sampai ke ini. Tapi kita saat ini karena lokasinya itu jauh di hutan, kita menggunakan eskavator. Nah, kita tidak terlepas dari ritual-ritual dari kebudayaan kita. Kalau lama waktu kita ini agak panjang karena kita ini kemarin selesai pacu di Rajon ya, pacu di nasional, jadi kita agak punya waktu panjang kan, jadi sampai jadinya lebih kurang 3 bulan lebih kan. Kalau biaya sampai dengan ini sampai ke tukang sampai jadinya itu lebih kurang 100 juta lebih. Kita gotong royong, cuman waktu kita acara melayur, jadi kemarin kan atau pendiaman, kita kemarin kan ada berupa penggalangan dana yang dipimpin langsung oleh Bapak Bupati kita, Bapak Sordiman Ambi. Ya, alhamdulillah terkumpul malam itu lebih kurang 120 juta. Festival Pacu Jalur 2025 ini. Lantas, seperti apa saudara situasi di sana? Selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun Pekanbaru, rekan Guru Budi Wibowo.
Baik, terima kasih. Tribuners, saat ini dijadwalkan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bakal melepas peserta atau Festival Pacu Jalur di Kuantan Singingi tahun 2025 yang agendanya nanti Wakil Presiden bakal melepas sekitar pukul 13.30 WIB. Sementara untuk ini sekitar 10.00 WIB Menteri Pariwisata dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau dan juga sejumlah Forkopimda. Saat ini bisa saya jelaskan bahwasanya pengunjung sudah berbondong-bondong ke kawasan tepian Narosa, di mana di pinggir Sungai Kuantan Singingi telah padat oleh para pengunjung, dan di bagian sana adalah panggung seremonial yang nanti bakal menjadi tempat dibukanya Festival Pacu Jalur. Kemudian bagi para pengunjung yang akan mengakses ke panggung utama ini, tentunya harus melewati pos-pos pemeriksaan. Kepada para pengunjung dilarang untuk membawa benda-benda yang berbahaya sesuai dengan protokol keamanan VIP. Untuk diketahui juga, di samping panggung utama ini ada juga panggung bazar dan ada juga panggung dari tenda VIP. Saat ini bagian luar dari kawasan Taman Jalur sudah macet parah begitu. Sementara itu polisi dan pihak keamanan lainnya telah melakukan rekayasa lalu lintas untuk melakukan pengalihan agar kemacetan bisa terurai. Dan saat ini saya telah berpindah lokasi di akses pintu masuk utama dari panggung utama. Bisa kita lihat pemirsa, pengunjung terus berdatangan untuk menyaksikan seremonial pembukaan dari Festival Jalur, di mana para pengunjung harus menjalani pemeriksaan di bagian pos pemeriksaan yang berada di depan. Setelah menjalani pemeriksaan di depan, pengunjung juga harus menjalani pemeriksaan ulang di bagian akses masuk di sebelah kanan saya di sini. Dengan begitu, para pengunjung harus melewati 2 pos pemeriksaan. Untuk diketahui juga, Tribuners, bahwasanya Wapres Gibran akan menyempatkan diri menyaksikan beberapa partai pertandingan Festival Pacu Jalur setelah melakukan pelepasan. Dan hari ini juga, sore ini sekitar pukul 15.00 WIB, Wapres Gibran kembali menggunakan jalur udara. Demikian, Tribuners.
arena pacu, tetapi juga kesiapan kami dari TNI dengan Polri untuk menyambut kedatangan Bapak Wapres beserta para menteri dan tamu negara yang akan hadir di Kuantan Sengingi untuk menyaksikan event Pacu Jalur Nusantara. Untuk arus lalu lintas tutup. Untuk arus lalu lintas kita tetap normal seperti biasa. Hanya saja kita akan melakukan rekayasa lalu lintas terhadap volume kendaraan yang akan masuk kota Kuantan Sengingi. Kita akan mengalihkan supaya tidak terjadi penumpukan di dalam kota, dan kita juga mengarahkan kendaraan yang masuk kota Kuantan Sengingi ke kantong-kantong parkir yang sudah kita sediakan. Jadi untuk penjemputan juga kita alokasikan di setiap titik parkir yang kita alokasikan, shuttle bus kita sediakan untuk penjemputan antar penumpang ke lokasi arena Pacu Jalur di Tapian Arosa. Nantinya beda, makanya kita pakai program. Untuk saat ini kita latihan 3 kali 1 minggu. Pertama kita cari titik, hari keduanya beda lagi. Di depan sekali ada penari, di tengah ada timburuang, di belakang ada tukang ojek. Tugas-tugasnya seperti apa nih Pak? Tugas apa? Ada fungsinya masing-masing. Kalau yang di depan, kalau itu punya sejarah, kalau di depan tuh kayak apa? Anak muda. Yang di tengah orang istilahnya orang besar lah itu. Yang di belakang itu sebagai penunjuk jalan. Timborang itulah istilahnya komando dari semua anak pacu. Kalau target kita optimis dimanapun event tim kita final. Ini langkah Seruman Bedanau dari Desa Sidoarjo Kari. Untuk persiapan saat ini jalur kita ini kan jalur yang baru nih, ya. Ini udah pernah turun ke uji coba kemarin di Gelanggang Datuk Bendaru Lelo Budi. Ini alhamdulillah dapat peringkat 10 ya turun nantinya. Sekarang jalur udah siap servis, ya kan? Sekarang lagi pengecatan. Alhamdulillah sekarang udah ini siap ready untuk ke Gelanggang. Panjang jalur lebih kurang dari 34 meter ya. Kalau isian itu 60 sampai 62 ya. Itu isian anak pacu itu. Jenis kayu kita meranti. Kita ngambil di daerah Pucuk Rantau, Desa Ipul. Kalau dari hutannya kita kan nariknya pakai eskavator. Nanti narik dari keluar sampai di jalan, nanti kita pakai trado. Baru sampai ke kampung kita kan. Untuk biaya mulai dari hutan sampai ke kampung itu lebih kurang 50 juta lebih. Kita kan yang namanya kita minta ini kita punya itu nama, kalau daerah kita ini pawang, kita punya pawang. Jadi kita ada ritual sesuai dengan tradisi kita dari Kuantan Sengingi. Kalau udah mau menarik kita ada ritual untuk biasa kan. Nah biasa kan kalau kita tradisi kita kan ada melo jalur kan. Kita ada tradisi melo jalurnya sampai ke ini. Tapi kita saat ini karena lokasinya itu jauh di hutan, kita menggunakan eskavator. Nah, kita tidak terlepas dari ritual-ritual dari kebudayaan kita. Kalau lama waktu kita ini agak panjang karena kita ini kemarin selesai pacu di rayon ya, pacu di nasional, jadi kita agak punya waktu panjang kan, jadi sampai jadinya lebih kurang 3 bulan lebih kan. Nah, kalau biaya sampai dengan ini sampai ke tukang sampai jadinya itu lebih kurang 100 juta lebih. Kita gotong royong, cuman waktu kita acara melayur itu kemarin kan atau pendiaman, kita kemarin kan ada berupa penggalangan dana yang dipimpin langsung oleh Bapak Bupati kita, Bapak Sordi Manambi. Alhamdulillah terkumpul malam itu lebih kurang 120 juta. Festival Pacu Jalur 2025 ini. Lantas, seperti apa saudara situasi di sana? Selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun Pekanbaru, rekan Guru Budi Wibowo.
Baik, terima kasih Tribuners. Saat ini dijadwalkan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bakal melepas peserta atau Festival Pacu Jalur di Kuantan Singingi tahun 2025, yang agendanya nanti Wakil Presiden bakal melepas sekitar pukul 13.30 WIB. Sementara untuk ini sekitar 10.00 WIB Menteri Pariwisata dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau dan juga sejumlah Forkopimda. Saat ini bisa saya jelaskan bahwasanya pengunjung sudah berbondong-bondong ke kawasan tepian Narosa, di mana di pinggir Sungai Kuantan Singingi telah padat oleh para pengunjung, dan di bagian sana adalah panggung seremonial yang nanti bakal menjadi tempat dibukanya Festival Pacu Jalur. Kemudian bagi para pengunjung yang akan mengakses ke panggung utama ini, tentunya harus melewati pos-pos pemeriksaan. Kepada para pengunjung dilarang untuk membawa benda-benda yang berbahaya sesuai dengan protokol keamanan VIP. Untuk diketahui juga, di samping panggung utama ini ada juga panggung bazar dan ada juga panggung dari tenda VIP. Saat ini bagian luar dari kawasan Taman Jalur sudah macet parah begitu. Sementara itu polisi dan pihak keamanan lainnya telah melakukan rekayasa lalu lintas untuk melakukan pengalihan agar kemacetan bisa terurai. Dan saat ini saya telah berpindah lokasi di akses pintu masuk utama dari panggung utama. Bisa kita lihat pemirsa, pengunjung terus berdatangan untuk menyaksikan seremonial pembukaan dari Festival Jalur, di mana para pengunjung harus menjalani pemeriksaan di bagian pos pemeriksaan yang berada di depan. Setelah menjalani pemeriksaan di depan, pengunjung juga harus menjalani pemeriksaan ulang di bagian akses masuk di sebelah kanan saya di sini. Dengan begitu, para pengunjung harus melewati 2 pos pemeriksaan. Untuk diketahui juga, Tribuners, bahwasanya Wapres Gibran akan menyempatkan diri menyaksikan beberapa partai pertandingan Festival Pacu Jalur setelah melakukan pelepasan. Dan hari ini juga, sore ini sekitar pukul 15.00 WIB, Wapres Gibran kembali menggunakan jalur udara. Demikian, Tribuners.
arena pacu, tetapi juga kesiapan kami dari TNI dengan Polri untuk menyambut kedatangan Bapak Wapres beserta para menteri dan tamu negara yang akan hadir di Kuantan Sengingi untuk menyaksikan event Pacu Jalur Nusantara. Untuk arus lalu lintas tutup. Untuk arus lalu lintas kita tetap normal seperti biasa. Hanya saja kita akan melakukan rekayasa lalu lintas terhadap volume kendaraan yang akan masuk kota Kuantan Sengingi. Kita akan mengalihkan supaya tidak terjadi penumpukan di dalam kota, dan kita juga mengarahkan kendaraan yang masuk kota Kuantan Sengingi ke kantong-kantong parkir yang sudah kita sediakan. Jadi untuk penjemputan juga kita alokasikan di setiap titik parkir yang kita alokasikan, shuttle bus kita sediakan untuk penjemputan antar penumpang ke lokasi arena Pacu Jalur di Tapian Narosa. Nantinya beda, makanya kita pakai program. Untuk saat ini kita latihan 3 kali 1 minggu. Pertama kita cari titik, hari keduanya beda lagi. Di depan sekali ada penari, di tengah ada buruang, yang belakang ada tukang ojek. Tugas-tugasnya seperti apa nih Pak? Tugasnya Pak? Ada fungsinya masing-masing. Kalau yang di depan, kalau itu punya sejarah, kalau di depan tuh kayak apa? Anak muda. Yang di tengah orang istilahnya orang besar lah gitu. Yang di belakang itu sebagai penunjuk jalan. Timborang itulah istilahnya komando dari semua anak pacu. Kalau target kita optimis dimanapun event tim kita final. Ini langkah Siluman Bedanau dari Desa Sidorajo Kari. Untuk persiapan saat ini, jalur kita ini kan jalur yang baru nih, ya. Ini udah pernah turun ke uji coba kemarin di Gelanggang Datuk Bendaru Lelo Budi. Ini alhamdulillah dapat peringkat 10 ya turun mandinya. Sekarang jalur udah siap servis, ya kan? Sekarang lagi pengecatan. Alhamdulillah sekarang udah ini siap ready untuk ke Gelanggang. Panjang jalur lebih kurang dari 34 meter ya. Kalau isian itu 60 sampai 62 ya. Itu isian anak pacu itu. Jenis kayu kita meranti. Kita ngambil di daerah Pucuk Rantau, Desa Ipul. Kalau dari hutannya kita kan nariknya pakai eskavator. Nanti narik dari keluar sampai di jalan, nanti kita pakai trado. Baru sampai ke kampung kita kan. Untuk biaya mulai dari hutan sampai ke kampung itu lebih kurang 50 juta lebih. Kita kan yang namanya kita minta ini kita punya itu nama, kalau daerah kita ini pawang namanya. Kita punya pawang. Jadi kita ada ritual-ritual sesuai dengan tradisi kita dari Kuantan Sengingi. Kalau udah mau menarik kita ada ritual untuk biasa kan. Nah biasa kan kalau kita tradisi kita kan ada melo jalur kan. Kita ada tradisi melo jalurnya sampai ke ini ya. Tapi kita saat ini karena lokasinya itu jauh di hutan, kita menggunakan eskavator. Nah, kita tidak terlepas dari ritual-ritual dari kebudayaan kita. Kalau lama waktu kita ini agak panjang karena kita ini kemarin selesai pacu di rajon ya, pacu di nasional, jadi kita agak punya waktu panjang kan. Jadi sampai jadinya lebih kurang 3 bulan lebih kan. Kalau biaya sampai dengan ini sampai ke tukang sampai jadinya itu lebih kurang 100 juta lebih. Kita gotong royong, cuman waktu kita acara melayur itu kemarin kan atau pendiaman, kita kemarin kan ada berupa penggalangan dana yang dipimpin langsung oleh Bapak Bupati kita, Bapak Soti Menambi. Alhamdulillah terkumpul malam itu lebih kurang 120 juta. Festival Pacu Jalur 2025 ini. Lantas, seperti apa saudara situasi di sana? Selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun Pekanbaru, rekan Guru Budi Wibowo.
Baik, terima kasih Tribuners. Saat ini dijadwalkan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bakal melepas peserta atau Festival Pacu Jalur di Kuantan Singingi tahun 2025 yang agendanya nanti Wakil Presiden bakal melepas sekitar pukul 13.30 WIB. Sementara untuk ini sekitar 10.00 WIB Menteri Pariwisata dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau dan juga sejumlah Forkopimda. Saat ini bisa saya jelaskan bahwasanya pengunjung sudah berbondong-bondong ke kawasan tepian Narosa, di mana di pinggir Sungai Kuantan Singingi telah padat oleh para pengunjung, dan di bagian sana adalah panggung seremonial yang nanti bakal menjadi tempat dibukanya Festival Pacu Jalur. Kemudian bagi para pengunjung yang akan mengakses ke panggung utama ini, tentunya harus melewati pos-pos pemeriksaan. Kepada para pengunjung dilarang untuk membawa benda-benda yang berbahaya sesuai dengan protokol keamanan VIP. Untuk diketahui juga, di samping panggung utama ini ada juga panggung bazar dan ada juga panggung dari tenda VIP. Saat ini bagian luar dari kawasan Taman Jalur sudah macet parah begitu. Sementara itu polisi dan pihak keamanan lainnya telah melakukan rekayasa lalu lintas untuk melakukan pengalihan agar kemacetan bisa terurai. Dan saat ini saya telah berpindah lokasi di akses pintu masuk utama dari panggung utama. Bisa kita lihat pemirsa, pengunjung terus berdatangan untuk menyaksikan seremonial pembukaan dari Festival Jalur, di mana para pengunjung harus menjalani pemeriksaan di bagian pos pemeriksaan yang berada di depan. Setelah menjalani pemeriksaan di depan, pengunjung juga harus menjalani pemeriksaan ulang di bagian akses masuk di sebelah kanan saya di sini. Dengan begitu, para pengunjung harus melewati 2 pos pemeriksaan. Untuk diketahui juga, Tribuners, bahwasanya Wapres Gibran akan menyempatkan diri menyaksikan beberapa partai pertandingan Festival Pacu Jalur setelah melakukan pelepasan. Dan hari ini juga, sore ini sekitar pukul 15.00 WIB, Wapres Gibran kembali menggunakan jalur udara. Demikian, Tribuners.
pacu, tetapi juga kesiapan kami dari TNI dengan Polri untuk menyambut kedatangan Bapak Wapres beserta para menteri dan tamu negara yang akan hadir di Kuantan Sengingi untuk menyaksikan event Pacu Jalur Nusantara. Untuk arus lalu lintas tutup. Untuk arus lalu lintas kita tetap normal seperti biasa. Hanya saja kita akan melakukan rekayasa lalu lintas terhadap volume kendaraan yang akan masuk kota Kuantan Sengingi. Kita akan mengalihkan supaya tidak terjadi penumpukan di dalam kota. Dan kita juga mengarahkan kendaraan yang masuk kota Kuantan Sengingi ke kantong-kantong parkir yang sudah kita sediakan. Jadi untuk penjemputan juga kita alokasikan di setiap titik parkir yang kita alokasikan, shuttle bus kita sediakan untuk penjemputan antar penumpang ke lokasi arena Pacu Jalur di Tapian Arosa. Latihannya beda, makanya kita pakai program. Untuk saat ini kita latihan 3 kali 1 minggu. Pertama kita cari titik, hari keduanya beda lagi. Di depan sekali ada penari, di tengah ada timburuang, yang di belakang ada tukang ojek. Tugas-tugasnya seperti apa nih Pak? Tugas apa? Ada fungsinya masing-masing. Kalau yang di depan, kalau itu punya sejarah, kalau di depan tuh kayak apa? Anak muda. Yang di tengah orang istilahnya orang besar lah gitu. Yang di belakang itu sebagai penunjuk jalan. Timborang itulah istilahnya komando dari semua anak pacu. Kalau target kita optimis manapun event kita final. Ini langkah Siluman Bedanau dari Desa Sidoarjo Kari. Untuk persiapan saat ini jalur kita ini kan jalur yang baru nih, ya. Ini udah pernah turun ke uji coba kemarin di Gelanggang Datuk Benaru Lelo Budi. Ini alhamdulillah dapat peringkat 10 ya turun nantinya. Sekarang jalur udah siap servis, ya kan? Sekarang lagi pengecatan. Alhamdulillah sekarang udah ini siap ready untuk ke Gelanggang. Panjang jalur lebih kurang dari 34 meter ya. Kalau isian itu 60 sampai 62 ya. Itu isian anak pacu itu. Jenis kayu kita meranti. Ini kita ngambil di daerah Pucuk Rantau, Desa Ipul. Kalau dari hutannya kita kan nariknya pakai eskavator. Nanti narik dari keluar sampai di jalan, nanti kita pakai trado. Baru sampai ke kampung kita kan. Untuk biaya mulai dari hutan sampai ke kampung itu lebih kurang 50 juta lebih. Kita kan yang namanya kita minta ini kita punya itu namanya, kalau daerah kita ini pawang namanya. Kita punya pawang. Jadi kita ada ritual-ritual sesuai dengan tradisi kita dari Kuantan Sengingi. Kalau udah mau menarik kita ada ritual untuk biasa kan. Nah biasa kan kalau kita tradisi kita kan ada melo jalur kan. Kita ada tradisi melo jalurnya sampai ke ini. Tapi kita saat ini karena lokasinya itu jauh di hutan, kita menggunakan eskavator. Nah, kita tidak terlepas dari ritual-ritual dari kebudayaan kita. Kalau lama waktu kita ini agak panjang karena kita ini kemarin selesai pacu di Rajon ya, pacu di nasional, jadi kita agak punya waktu panjang kan, jadi sampai jadinya lebih kurang 3 bulan lebih kan. Kalau biaya sampai dengan ini sampai ke tukang sampai jadinya itu lebih kurang 100 juta lebih. Kita gotong royong, cuman waktu kita acara melayur jadi kemarin kan atau pendiaman, kita kemarin kan ada berupa penggalangan dana yang dipimpin langsung oleh Bapak Bupati kita, Bapak Sordiman Ambi. Ya, alhamdulillah terkumpul malam itu lebih kurang 120 juta. Festival Pacu Jalur 2025 ini. Lantas, seperti apa saudara situasi di sana? Selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun Pekanbaru, rekan Guru Budi Wibowo. Baik,
Terima kasih, Tribuners. Saat ini dijadwalkan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bakal melepas peserta atau Festival Pacu Jalur di Kuantan Singingi tahun 2025, yang agendanya nanti Wakil Presiden bakal melepas sekitar pukul 13.30 WIB. Sementara untuk ini sekitar 10.00 WIB, Menteri Pariwisata dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau dan juga sejumlah Forkopimda. Saat ini bisa saya jelaskan bahwasanya pengunjung sudah berbondong-bondong ke kawasan tepian Narosa, di mana di pinggir Sungai Kuantan Singingi telah padat oleh para pengunjung, dan di bagian sana adalah panggung seremonial yang nanti bakal menjadi tempat dibukanya Festival Pacu Jalur. Kemudian bagi para pengunjung yang akan mengakses ke panggung utama ini, tentunya harus melewati pos-pos pemeriksaan. Kepada para pengunjung dilarang untuk membawa benda-benda yang berbahaya sesuai dengan protokol keamanan VIP. Untuk diketahui juga, di samping panggung utama ini ada juga panggung bazar dan ada juga panggung dari tenda VIP. Saat ini bagian luar dari kawasan Taman Jalur sudah macet parah begitu. Sementara itu polisi dan pihak keamanan lainnya telah melakukan rekayasa lalu lintas untuk melakukan pengalihan agar kemacetan bisa terurai. Dan saat ini saya telah berpindah lokasi di akses pintu masuk utama dari panggung utama. Bisa kita lihat, pemirsa, pengunjung terus berdatangan untuk menyaksikan seremonial pembukaan dari Festival Jalur, di mana para pengunjung harus menjalani pemeriksaan di bagian pos pemeriksaan yang berada di depan. Setelah menjalani pemeriksaan di depan, pengunjung juga harus menjalani pemeriksaan ulang di bagian akses masuk di sebelah kanan saya di sini. Dengan begitu, para pengunjung harus melewati 2 pos pemeriksaan. Untuk diketahui juga, Tribuners, bahwasanya Wapres Gibran akan menyempatkan diri menyaksikan beberapa partai pertandingan Festival Pacu Jalur setelah melakukan pelepasan. Dan hari ini juga, sore ini sekitar pukul 15.00 WIB, Wapres Gibran kembali menggunakan jalur udara. Demikian, Tribuners.
arena pacu, tetapi juga kesiapan kami dari TNI dengan Polri untuk menyambut kedatangan Bapak Wapres beserta para menteri dan tamu negara yang akan hadir di Kuantan Sengingi untuk menyaksikan event Pacu Jalur Nusantara. Untuk arus lalu lintas tutup. Untuk arus lalu lintas kita tetap normal seperti biasa. Hanya saja kita akan melakukan rekayasa lalu lintas terhadap volume kendaraan yang akan masuk kota Kuantan Sengingi. Kita akan mengalihkan supaya tidak terjadi penumpukan di dalam kota, dan kita juga mengarahkan kendaraan yang masuk kota Kuantan Sengingi ke kantong-kantong parkir yang sudah kita sediakan. Jadi untuk penjemputan juga kita alokasikan di setiap titik parkir yang kita alokasikan, shuttle bus kita sediakan untuk penjemputan antar penumpang ke lokasi arena Pacu Jalur di Tapian Arosa. Nantinya beda, makanya kita pakai program. Untuk saat ini kita latihan 3 kali 1 minggu. Pertama kita cari titik, hari keduanya beda lagi. Di depan sekali ada penari, di tengah ada buruang, yang di belakang ada tukang ojek. Tugas-tugasnya seperti apa nih Pak? Tugasnya Pak? Ada fungsinya masing-masing. Kalau yang di depan, kalau itu punya sejarah, kalau di depan tuh kayak apa? Anak muda. Yang di tengah orang istilahnya orang besar lah gitu. Yang di belakang itu sebagai penunjuk jalan. Timborang itulah istilahnya komando dari semua anak pacu. Kalau target kita optimis dimanapun event di tim kita final. Ini langkah Seruman Bedanau dari Desa Sidoarjo Kari. Untuk persiapan saat ini jalur kita ini kan jalur yang baru nih ya. Ini udah pernah turun ke uji coba kemarin di Gelanggang Datuk Bendaru Lelu Budi. Ini alhamdulillah dapat peringkat 10 ya turun nantinya. Sekarang jalur udah siap servis ya kan. Sekarang lagi pengecatan. Alhamdulillah sekarang udah ini siap ready untuk ke Gelanggang. Panjang jalur lebih kurang dari 34 meter ya. Kalau isian itu 60 sampai 62 ya. Itu isian anak pacu itu. Jenis kayu kita meranti. Ini kita ngambil di daerah Pucuk Rantau, Desa Ipul. Kalau dari hutannya kita kan nariknya pakai eskavator. Nanti narik dari keluar sampai di jalan, nanti kita pakai trado. Baru sampai ke kampung kita kan. Untuk biaya mulai dari hutan sampai ke kampung itu lebih kurang 50 juta lebih. Kita kan yang namanya kita minta ini kita punya itu nama, kalau daerah kita ini pawang, kita punya pawang. Jadi kita ada ritual sesuai dengan tradisi kita dari Kuantan Sengingi. Kalau udah mau menarik kita ada ritual untuk biasa kan. Nah biasa kan kalau kita tradisi kita kan ada melo jalur kan. Kita ada tradisi melo jalurnya sampai ke ini ya. Tapi kita saat ini karena lokasinya itu jauh di hutan, kita menggunakan eskavator. Nah, kita tidak terlepas dari ritual-ritual dari kebudayaan kita. Kalau lama waktu kita ini agak panjang karena kita ini kemarin selesai pacu di rajon ya, pacu di nasional, jadi kita agak punya waktu.